Tapi Ryan gini loh, maksudnya itu gini, uh, banyak banget case di Indonesia itu kasusnya itu yang guru digaji hanya sukarela 250.000 per bulan, atau memang tidak ada Ya, anggaran khusus untuk gaji seorang guru di Indonesia, begitu kan. Nah, itu kan dari segi tenaga pengajar yang berasal dari maksudnya tuh anak bangsa sendiri gitu, lokal. Nah, apakah di Thailand juga sama seperti itu kasusnya dengan Indonesia gitu? Jadi guru di Thailand itu bisa dibilang juga kalau seandainya diurutkan jenis pekerjaan misalnya kan, kemudian guru itu ada di rating mana, ya cukup di rating yang tidak terlalu tinggi juga gitu sebetulnya, dibanding pekerjaan lainnya gitu. Tapi kalau di sini ya, secara terakhir kali dengar itu yang paling rendah itu 8.000 baht itulah untuk di sini itu. 8.000 baht itu dirupiahkan berapa? Buat 3 jutaan sekian gitu. Wah, di sini udah besar banget. Ya makanya guru dari Indonesia ketika mereka datang ke Thailand itu udah dikasih namanya 12.000 sampai 15.000 itu udah lumayan gitu kan. Iya, benar-benar. Padahal kalau kita mau beneran tahu aturan Thailand itu harusnya lebih dari itu gitu. Jadi pernah juga diskusi sama guru-guru Indonesia yang ada di selatan Thailand gitu. Kayaknya kita udah punya, harusnya kita bisa frame lebih baik. Guru dari Indonesia itu gajinya harus segini, bisa segini, tapi udah terlambat di selatan sana. Dan untuk di Indonesia ini dari yang bilang kok gajinya guru honorer itu kasihan kali, kadang-kadang dirapel lagi 3 bulan. Iya, benar-benar setuju. Sistem keuangan kita untuk kepegawaian memang udah demikian gitu kan. Kalau mau dirubah ya sistemnya. Yang kedua, dari akar sebetulnya untuk guru itu sendiri, kita mungkin secara umum belum memang menghargai ilmu itu sendiri dan pengajar. Misalnya kalau di seluruh universitas rata-rata di Indonesia, mana fakultas yang paling banyak mahasiswanya? Keguruan, betul kan? Betul. Di rata-rata universitas, kok bisa jumlahnya banyak banget gitu. Sementara lowongan pekerjaannya kalau sudah memadai sesuai dengan itu gitu. Kalau kalian bertanya itu yang pertama, mungkin mereka tidak ukur itu tentu ya pemerintah dan segala macamnya. Yang kedua, kalau tadi jumlahnya lebih sedikit, itu kan bisa dimaksimalkan gurunya. Lebih sulit misalnya untuk menjadi guru itu tidak mudah gitu, harus sulit begini. Ada tesnya, ada apanya. Jadi kualitasnya itu ditingkatkan sehingga bisa demand salary atau gaji yang lebih tinggi dan pekerjaan yang lebih baik misalnya gitu. Jadi kalau tadinya udah operated itu apa ya? Kayak apa itu? Maksudnya itu udah berlebihan gitu istilahnya kan, udah berlebihan kapasitasnya. Jadi kayak guru tuh, kamu bisa nyari guru di mana aja gitu. Kayak mudah banget gitu loh, kayak mau gampangan gitu. Jadi itu yang membuatnya jadi event itu terus berkelanjutan itu. Tapi kalau kita benar-benar lihat lagi, kalau guru-guru yang berkualitas, pasti mereka juga lumayan kok gajinya. Enggak semua guru seperti itu. Iya, benar sih, setuju dengan argumen itu. Bahkan beberapa ada teman-teman kita dari Jakarta kan, kebetulan sini waktu itu 2 orang yang mengajar di sekolah ini dari Indonesia, 1 lagi dari Jakarta. Nah, yang dari Jakarta ini waktu ditanya sama temennya, lu berapa gajinya di daerah sana segini? Mendingan kerja di Jakarta sama aja gajinya. Well, yang orang kita merasa itu udah lumayan, di Jakarta biasa aja gitu. Ada yang lebih tinggi lagi malah gaji orang Indonesia kok. Udah segitu jauh-jauh luar negeri, gajinya kan cuma segitu, sama aja di Jakarta dibilang. Oke. Gitu. Mungkin kalau kita dari dulu kita merasa udah tinggi kan? Iya, benar. Itu lagi lah,
tergantung dari mungkin dari segi sistem apa ya, UMR atau UMK tempatan gitu juga bisa terjadi berpengaruh. Terus juga menurut Ayat itu berdasarkan juga kualitas dari sekolahnya gitu. Kebanyakan yang gajinya tinggi itu biasanya berasal dari sekolah swasta kalau di Indonesia gitu kan, atau dia sekolah internasional itu biasanya tinggi gajinya gitu. Dan kebanyakan kita ini kayak di kampung atau bahkan di Pekanbaru juga ada yang bahkan di sekolah negeri dengan gaji ya sukarela dirapel seperti itu gitu kan. Terus kalau menurut Ahid, kalau yang di Indonesia status seorang guru itu berdasarkan dari segi apa ya, PNS-nya gitu. Dia PNS enggak? Kalau PNS otomatis dia bakal tinggi gitu. Kalau honorer ya kita lihat sendiri. Di Thailand sendiri gimana? Iya. Iya betul. Jadi di Thailand itu ada PNS juga. Sama seperti di Indonesia, mati-matian belajar, beli buku, les dan segala macamnya untuk bisa jadi guru PNS. Di sini sama juga. Ada mereka ujian masuk jadi guru gitu. Memang dan sama kurang lebih seperti Indonesia. Misalnya kuotanya itu yang mau daftar tuh banyak banget, kuotanya sedikit yang diminta untuk jadi guru, yang bisa naik jadi guru PNS. Di sini begitu juga gitu. Dan soalnya sulit-sulit gitu, juga sama. Di sini ada juga PNS. Jadi kalau jadi guru PNS mereka sama seperti Indonesia, sudah terjamin, ada apa namanya, uang tambahan dan segala macam. Pokoknya terjamin gitu. Tapi kalau menurut Akhir sih ini loh, tingkat kesejahteraan guru itu yang masih kurang di Indonesia kalau kita berbicara tentang konteks UMR atau UMK-nya gitu. Ya, even itu di sini masih rendah biaya hidupnya. Dengan maksudnya tuh dengan gaji 250.000 satu bulan itu kayak itu nggak masuk akal gitu loh untuk seorang guru gitu, Royan. Iya di Indonesia ya, Ait bicara gitu. Even di sini itu UMR-nya rendah atau biaya hidupnya rendah, ya bisa dibayangkan 600.000 satu bulan, 200.000 satu bulan, bahkan dirapel lagi gitu kan. Bahkan kita nggak lihat tuh ada guru honorer yang udah berkeluarga seperti itu gitu kan. Jadi ya betul dengan itu bilang itu, bahwasanya sekarang gitu. Tapi ada hal positif juga ya, secara umum ya kita nggak kalah kok dengan kualitas pendidikan di sini dengan di Indonesia, kualitas pendidikannya nggak kalah. Benar-benar. Critical thinking anak-anaknya secara umum, mannernya apa ya, ada anaknya secara umum gitu, kualitas belajar itu nggak kalah dengan sini. Gitu. Bisa dibilang, enggak ya, secara umum kan bisa bilang yang nampaknya lebih bagus ini secara umum. Secara umumnya tentu terbatas, dan cuma bisa ngasumsi demikian. Benar. Kemudian kalau nanti ke suatu saat Royan kembali lagi di Indonesia, apakah Royan ingin tetap mengabdikan diri menjadi guru di Indonesia atau ingin membuat suatu perubahan tentang dunia pendidikan di Indonesia dalam artian mungkin dari lingkungan sekitar dulu atau tetap menjadi seorang guru? Gimana? Ya, oke. Jadi kalau pulang di Indonesia harapan yang pertama tentu tetap menjadi pengajar, jadi guru itu passion saya. Saya suka ngajar, saya suka mendidik gitu. Dan ada salah satu plannya itu gini. Nah ini sekalian promosi nih jadinya. Iya boleh. Jadi kebetulan beberapa orang Indonesia dan guru-guru Indonesia yang di sini, yang bekerja di sini dari Indonesia, mereka ke Thailand, ada juga mahasiswa. Waktu itu kita kumpul, kita anak muda nih kumpul mikirkan apa yang mau kita kasih di Indonesia gitu. Iya. Kita mau buat apa ini untuk masa depan yang bermanfaatnya untuk diri sendiri dan untuk orang. Akhirnya terbentuklah lembaga bahasa Inggris. Dan itu alhamdulillah udah launching beberapa minggu lalu di Kampar, namanya Cozy Language Center. Saya salah satu pengajar di situ, dan kita juga udah buat MOU, pernah melakukan kegiatan dengan Duta Bahasa Riau. Jadi mengajar Duta Bahasa Riau untuk improve bahasa Inggris. Karena kan moto Duta Bahasa kan salah satunya adalah menguasai bahasa asing. Jadi poinnya itu dapat dengan mereka. Jadi kenapa lembaga bahasa Inggris? Bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kenapa lembaga bahasa? Karena kami di sini salah satu kunci pintu bisa keluar negeri itu ya bahasa Inggris. Benar. Ya kan, kalau nggak dengan itu ya nggak bisa gitu kan. Kemudian dan kami dapati bahwasannya
kadang beberapa tempat khusus atau cara mengajar dengan kurikulum yang kita punya itu terlalu teoritis gitu, Iya, kurang benar-benar. implementatif. Iya. Dan membuat orang kita belajar bahasa Inggris, kita mampu dengar, listening oke, tapi ngomong nggak bisa-bisa. Iya. Kenapa ya gitu? Karena kurang praktis dan pembiasaannya. Coba ada, misalnya kita mau ngomong bahasa Inggris nih di kafe atau kita lagi makan duduk, ada orang lihat pasti aneh kan lihatnya kan, pasti dilihatin aneh kita. Mampu nggak mentalnya gitu? Sulit kan? Lingkungannya nggak ada ngomongnya. Kemudian tentu hal-hal yang kita mau belajar bahasa Inggris tapi nggak punya teman. Kalau punya teman, tentu mungkin Aik pernah gini. Yuk kita komit yuk, kita sama-sama ngomong bahasa Inggris. Waktu mau improve bahasa Inggris kan gitu itu. Ada kita buat teman-teman perkumpulan, kemudian kita ngomong bahasa Inggris. Bertahan berapa lama sih? Iya, terus juga kemudian malah jadi benar-benar lagi. Kemudian nggak bisa ngoreksi juga kan? Nggak bisa ngoreksi juga. Kan? Iya, benar. Jadi berdasarkan dari masalah-masalah yang kami runtut itu, kami buat ini dengan sistem yang menjawab semua pertanyaan itu. Jadi kita buat, jadi kampung Inggris yang sendiri udah ada di Indonesia sendiri gitu kan. Ternyata kalau kita pahami, mereka ya teorinya sama-sama aja. Yang lebih banyak itu mentalnya dulu. Iya, benar. Setuju. Jadi kita buat di Kampar itu ada lembaga bahasa Inggris dan mudah-mudahan orang datang ke sana dan itu ada gratis kok. Ada speaking English Zone-nya gratis. Jadi silakan datang, nanti ada kegiatan-kegiatannya di sana. Baik, jadi di Instagram itu sendiri udah ada namanya Cozy Language Center, logonya warna hitam dan hijau, Cozy Language Center. Cozy itu artinya nyaman gitu kan. Kemudian ada WhatsApp-nya di sana. Jadi kalau udah dapat fanpage Instagramnya @CozyLanguageCenter, itu nanti bisa dilihat ada WhatsApp-nya, ada post-postnya kok di sana. Informasinya ada. Jadi kalau mendaftar bisa chat di DM ke Instagramnya, boleh juga ada nomor WhatsApp di sana. Oke, Royan, thank you so much untuk kesempatan waktunya udah mau berbagi dengan Aik dan teman-teman di sini. Semoga bisa menginspirasi untuk teman-teman di luar sana yang nonton vlog ini. And don't forget to subscribe, like, comment, and share on social media. Stay tuned and see you in the next vlog.